Macam-macam objek psikologi perkembangan. Objek psikologi perkembangan dalam suatu disiplin keilmuan pasti mempunyai objek kajiannya. Objek kajian tersebut terbagi menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari, diselidiki, atau sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Sedangkan objek formal adalah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa objek formallah yang membedakan antara ilmu satu dengan ilmu yang lain. Objek formal dapat dilihat dari definisi ilmu tersebut, sehingga satu cabang ilmu hanya memiliki satu objek formal. Metode-metode dalam psikologi perkembangan. Yang pertama, metode cross-seksional. Metode cross-seksional digunakan terutama sebagai metode yang secara spesifik meneliti pada tingkatan atau kelompok umur yang berbeda-beda. Metode ini bermanfaat terutama dalam meneliti subjek pada rentang umur tertentu sehingga hasil yang didapatkan akan lebih spesifik. Metode ini juga biasa dikenal sebagai metode transversal. Waktu yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode ini relatif lebih singkat. Keuntungan utama dalam pendekatan cross-seksional ini adalah bahwa para peneliti tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk menunggu individu bertumbuh. Adapun kelemahan pendekatan ini adalah bahwa pendekatan ini tidak memberi informasi tentang bagaimana individu berubah atau tentang stabilitas karakteristiknya. Naik turunnya perkembangan dapat menjadi tidak jelas. Yang kedua, metode longitudinal. Metode longitudinal merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti perkembangan psikologi anak dalam rentang waktu yang cukup lama. Proses ini akan melibatkan satu atau beberapa subjek yang sama hingga beberapa tahun lamanya. Gunanya tentu saja akan melihat bagaimana proses gambaran perkembangan yang terjadi pada individu tersebut. Metode ini akan sangat berguna terutama dalam memberikan gambaran yang menyeluruh dan juga lebih rinci terhadap tugas perkembangan seorang anak. Kelebihan metode ini adalah sampel lebih sedikit sehingga memungkinkan untuk melakukan analisa terhadap perkembangan dan pertumbuhan setiap individu. Memungkinkan mengetahui gangguan-gangguan dalam perkembangan, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Memungkinkan melakukan analisa terhadap hubungan antara proses pertumbuhan, baik aspek kematangan maupun pengalaman, karena data yang diperoleh berasal dari anak yang sama. Memberikan kesempatan untuk menganalisa efek lingkungan terhadap perubahan tingkah laku dan kepribadian. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Memerlukan banyak peneliti yang kemungkinan memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Kemungkinan terjadinya gangguan dalam selang waktu penelitian yang sedang dilakukan, misalnya bila orang pindah tempat atau meninggal. Metode sekuensial. Metode sekuensial merupakan gabungan dari metode cross-seksional dan metode longitudinal. Dalam metode ini, pengkajian akan melibatkan beberapa subjek dalam rentang waktu tertentu terlebih dahulu dan dilakukan dengan singkat. Subjek kemudian kembali diteliti dalam jangka waktu yang lebih lama untuk melihat perubahan perkembangan dari penelitian terakhir yang telah dilakukan. Meskipun pendekatan ini kompleks, mahal, dan lama, namun benar-benar memberikan informasi yang tidak mungkin diperoleh dari pendekatan cross-seksional dan pendekatan longitudinal. Pendekatan sekuensial sangat berguna terutama pada menguji pengaruh kohor atau generasi pada perkembangan rentang hidup. Metode cross-culture. Metode cross-culture dikenal sebagai metode lintas budaya.
Dalam metode ini, pendekatan yang digunakan adalah dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan budaya yang bisa saja berpengaruh pada perkembangan anak-anak. Pendekatan dalam metode penelitian ini digunakan terutama dalam rangka mengetahui persamaan maupun perbedaan dari pengaruh berbagai macam budaya terhadap perkembangan anak-anak. Lingkungannya memang luas, sehingga metode ini termasuk dalam jenis-jenis metode penelitian dalam psikologi perkembangan yang tidak spesifik. Metode observasi. Metode observasi merupakan metode yang lebih spesifik untuk meneliti tugas perkembangan seorang anak. Tingkah laku individu akan diamati secara langsung untuk mendapatkan data berupa perkembangan psikologi anak selama proses pertumbuhan. Metode ini memang terdengar lebih mudah untuk dilakukan. Durasi waktu juga peneliti bebas menentukan. Hanya saja, kita mungkin harus lebih rinci dalam menggunakan metode ini. Kelebihan metode observasi. Yang pertama merupakan alat yang langsung untuk menyelidiki bermacam-macam gejala. Yang kedua, untuk observer, teknik observasi lebih sedikit tuntutannya. Yang ketiga, memungkinkan pencatatan yang serempak dengan terjadinya suatu gejala. Yang keempat, tidak tergantung kepada self-report. Yang kelima, banyak kejadian-kejadian penting tidak dapat diperoleh dengan pengamatan langsung. Kelemahan metode observasi. Yang pertama, banyak kejadian-kejadian yang tidak dicapai dengan observasi langsung atau observasi langsung tidak sesuai untuk penelitian kehidupan pribadi seseorang yang sangat rahasia. Yang kedua, jika observer mengetahui dirinya diselidiki, mungkin dengan sengaja menimbulkan kesan yang menyenangkan atau sebaliknya. Yang ketiga, timbulnya kejadian tidak selalu dapat diramalkan sehingga observer dapat hadir untuk mengobservasi kejadian itu. Yang keempat, tugas observasi dapat terganggu pada sewaktu-waktu. Yang kelima, terbatasi oleh lamanya waktu kejadian. Metode klinis. Metode klinis merupakan metode yang digunakan khusus untuk anak-anak dengan cara mengamati, mengajak berbicara, dan juga tanya jawab. Metode ini digunakan terutama dengan pertimbangan bahwa seorang anak belum tentu bisa menjawab pertanyaan dengan lancar. Bisa dibilang, metode ini sebenarnya adalah pengembangan dari metode observasi. Kita tidak hanya mengamati saja, namun juga ikut berinteraksi secara langsung kepada anak-anak. Metode tes. Dalam metode ini, tes menjadi sebuah instrumen yang akan diberikan kepada subjek penelitian. Tes tersebut akan berupa pertanyaan ataupun perintah yang harus dijalankan. Hasil atau jawaban dari subjek penelitian kemudian akan dirincikan oleh peneliti untuk diambil sebagai kesimpulan dari data yang didapatkan. Sebenarnya metode ini sudah sangat familiar dan bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data yang hasil lebih spesifik. Yang terakhir, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang seorang individu untuk mengetahui perkembangannya. Metode ini bisa dilakukan menggunakan 3 macam cara, yaitu cara angket, biografis, dan buku harian. Kesemuanya pada intinya digunakan untuk mendapatkan data yang lebih banyak seputar tugas psikologi perkembangan anak usia dini hingga usia seterusnya.